basic ini pemenuhan balance diet. Oke, balance Atau diet. lebih mudahnya bagaimana kebutuhan atau kecukupan gizi kita yang tadi saya Mm-mm. sebut berdasarkan Kementerian Kesehatan itu terpenuhi Oke, yang paling gitu. dasar dulu ya, Bu ya. Ya paling dasar itu. Kemudian di tingkat kedua ada yang disebut dengan istilah sport food, Mm-mm. makanan olahraga. Oke, sport Jadi food. Mm-mm. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo, sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi bersama saya Ubay di podcast kesayangan kita, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Topik bahasan kita di Polkesma Talk hari ini tentu tidak kalah menarik dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang ahli gizi dari Departemen Gizi Kesehatan FKK MKUGM, sekaligus senior konsultan di First Sport Nutrition Consulting. Hari ini kita akan membahas topik perlukah suplemen bagi atlet remaja untuk meningkatkan performa. Atlet, orang tua atlet, dan pelatih adalah komunitas yang amat tanggap terhadap pentingnya zat gizi dalam peningkatan kualitas diri. Maka, sesungguhnya mereka berpotensi untuk dijadikan agen perubahan dalam membentuk masyarakat Indonesia yang punya pola makan gizi seimbang. Dengan dukungan kalangan industri suplemen secara langsung maupun tidak langsung, menempatkan suplemen juga sebagai kebutuhan awal. Nah, terkait dengan hal ini, bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat menarik, yang sangat kita tunggu-tunggu bersama kita, Ibu Dr. Mirza Hapsari, Sakti Titis Panggalih, SGZ, MPH, RD. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? selamat pagi Mas Ubay, alhamdulillah baik, sehat, semangat. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan semua ya Bu ya, selalu sehat, selalu Ya, semangat. Wah. Baik Bu, ini sebelum kita ngobrol Bu berkaitan dengan topik bahasan kita pada hari ini. Ini sahabat sehat Polkesma, teman-teman di rumah ini juga ingin tahu nih Bu, Ibu Mirza sendiri kesibukannya sehari-hari seperti apa Bu? Bisa diceritakan Ibu? oke, baik Mas Ubay dan sahabat podcast Sahabat Polkesma, sehat selamat Polkesma, pagi. iya, selamat pagi. Jadi kalau sehari-harinya ini karena memang tadi sudah disebutkan ya Mas Ubay bahwa Iya, saya home base-nya di Departemen Gizi Kesehatan, maka hampir setiap harinya saya mengajar, ya oke. mengajar di UGM. Tapi memang karena saya ini juga seorang dietitian, Mm-mm. maka apa ya punya panggilan hati untuk praktek gitu ya, Oke. untuk panggilan hati untuk praktek. Dan sementara ini ada 3 tempat Mm-mm. ya untuk saya praktek. Yang pertama tadi sudah disebutkan di First Sport Nutrition Consulting, kemudian yang kedua di Jogja Sport Clinic. Jadi ada layanan klinik dan di situ ada layanan konsultasi gizi. Kemudian yang ketiga kebetulan saat ini membersamai Timnas Balap Sepeda Hmm, Indonesia. Jadi itulah aktivitas sehari-hari sebagai sport dietitian juga sebagai seorang dosen. oke, luar biasa memang menarik sekali ya Bu. Berarti memang di bidang akademik juga sebagai praktisi di bidang Ya, nutrisi ya Bu ya. Baik, betul. eh, untuk mengawali topik kita hari ini, saya ingin tanya nih Bu. Ya, Bila menjadi atlet atau olahragawan, itu apakah ada perbedaan ya Bu, kebutuhan gizi dan makanannya dengan yang bukan olahragawan? Itu seperti apa Bu? Bisa Ibu Mirza ceritakan? Silakan Bu. oke. Baik, Mas Ubay. Jadi tentunya ada perbedaan ya, karena pada masyarakat umum, populasi umum itu kita punya standar yang ditetapkan Kemenkes ya, yang disebut dengan angka kecukupan gizi. Ya kan, di sana sudah ada ketentuan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kelompok usia, kemudian juga sudah ada penambahan-penambahan atau koreksi yang berkaitan dengan tumbuh kembang, kemudian kondisi-kondisi khusus seperti ibu hamil, Mm-mm. ibu menyusui, dan untuk pertumbuhan, itu sudah ada. Nah, dalam konteks atlet, Mm-mm. tentunya akan ada perbedaan, karena ada gap antara yang populasi umum dengan yang atlet itu terletak pada physical activity-nya atau Oke. aktivitas fisik, Mm-mm. Mm-mm. ya. Dalam hal ini berolahraga, Mm-mm. karena memang durasi, intensitas, frekuensi olahraga para atlet ini betul-betul tinggi Mm-mm. ya, sehingga pastinya akan membutuhkan ekstra energi
untuk mengcounter kebutuhan dia untuk berlatih dan berolahraga. Nah, disitulah titik perbedaan antara kebutuhan populasi umum dengan populasi atlet, yaitu pemenuhan di aktivitas fisik yang digunakan sehari-hari oleh seorang atlet itu sendiri. Oh, oke, berarti perbedaannya di situ Bu ya. Aktivitas fisiknya sudah berbeda ya Bu ya. Jadi Betul, perlu penambahan nutrisi untuk pembentukan energi. Nah, terkait ya. juga dengan topik nih, pandangan Ibu Mirza sendiri terkait dengan suplemen, apa sih Bu sebenarnya suplemen itu Bu? Oke, baik. Jadi sebelum bicara suplemen, kita harus memahami dulu bahwa tadi ya kita sudah tahu bahwa ternyata memang ada gap nih kebutuhan antara populasi umum dengan kelompok atlet. Nah, untuk tetap bisa memenuhi gap itu tadi, maka di dunia atlet ini dikenal dengan istilah piramida makan atlet, Mas Ubay. Ya, di mana piramida makan atlet ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang paling basic, namanya piramida kan, Piramida segitiga betul. begini ya. Nah, yang paling basic ini pemenuhan balance diet. Oke, balance Atau diet. lebih mudahnya bagaimana kebutuhan atau kecukupan gizi kita yang tadi saya sebut berdasarkan Kementerian Kesehatan itu terpenuhi. Oke, yang paling Gitu. dasar dulu ya Bu ya. Ya, paling dasar itu. Kemudian di tingkat kedua ada yang disebut dengan istilah sport food, makanan olahraga. Oke, sport Jadi, food. makanan olahraga ini memang makanan-makanan yang diformulasikan secara khusus untuk menambahkan jumlah energi yang kurang ketika atlet sedang berolahraga tapi butuh supply. Gitu. Nah, itu golongannya juga macam-macam. Ada yang bentuknya bar, ada yang bentuknya liquid atau cair, ya. Ada yang bentuknya gel. Oh Jadi ya, oke. yang dikembangkan macam-macam. Tapi itu konteksnya makanan, gitu ya. Kayak Konteksnya biskuit, makanan. minuman gitu ya Bu ya. Ya, Wujudnya. betul. Kemudian yang paling puncak nih, yang paling sedikit kan di atas ya. Jadi kan paling sedikit itulah yang disebut dengan suplemen. Oke. Jadi kalau melihat komposisinya seperti itu, maka mindset kita adalah memenuhi balance dietnya dulu, baru oke. mikirin sport food, baru mikirin suplemen. Gitu. Oke. Nah, pada saat balance-nya sudah terpenuhi, kita kan tinggal melihat gap-nya. Oh, kalau gap-nya ini bisa dipenuhi dengan rumah yang kedua tadi, yang tingkat kedua, Sport ya food. sudah cukup. Oke. Kita nggak perlu mikirin suplemen. Tapi kalau ternyata tetap masih kurang, maka suplemen boleh diberikan. Oke, wah, Gitu kurang lebihnya. ini Mas. luar biasa. Saya ada mendapat ilmu baru ya Bu. Ternyata piramida makanan sport itu atlet ya dengan kita ini ada perbedaan ya Bu ya. Betul. Berarti suplemen itu apabila yang kedua itu sudah terpenuhi, maka ya tidak ada kewajiban ya Bu ya harus mengkonsumsi suplemen itu tapi kalau sudah belum terpenuhi mungkin bisa ditambah ya, disupport lagi oleh suplemen. Nah, terkait hal tersebut Bu, sebenarnya manfaat suplemen ini bagi atlet ini apa Bu, dan seberapa penting ya Bu? Ya. Jadi begini Mas, kalau di dunia atlet mungkin dikenal istilah ergogenic aid. Pernah dengar nggak Mas Ube istilah Belum ergogenic aid gitu ya? Belum pernah. Ergogenic aid ini tuh sebenarnya suatu cara bantuan yang kita berikan kepada diri kita supaya bisa efektif dan efisien dalam melakukan suatu pekerjaan. Cara terminologinya seperti itu. Nah, maka ketika ini diadaptasi di dunia atlet, ini bentuk ergogenik aid itu bisa macam-macam, Mas Ubay. Jadi kalau bentuknya alat berarti mungkin muncullah sepatu yang bisa ergonomis gitu. Ya. Ya, kemudian kalau sepeda, makanya sepeda balap itu kan mahal-mahal ya, karena dia punya teknologinya yang bisa khusus tertentu ya. Kenyamanan, ergonomi, sehingga atlet nyaman atau merasa efektif dan efisien dalam penggunaan energi. Nah, di makanan juga demikian, Mas Ubay. Ada yang dikenal dengan istilah ergogenic aid, tetapi pun implementasi si ergogenic aid dalam dunia makanan itu pun juga sama bertahapnya dengan piramida makan tadi. Oke, bertahap ya Bu. Jadi, ya, kan tujuan kita memberi ergogenic aid kan memanipulasi ya, memanipulasi terapi gizi kepada seorang atlet supaya dapat performanya.
Nah, maka ahli gizi harus ngetes dulu. Jangan-jangan nih atlet saya ketika dia nggak dapat perform yang bagus, si balance dietnya ini tuh belum dibenerin gitu. Nah, banyak kasus-kasus ternyata balance dietnya itu belum dipenuhi dengan baik. Maka harus kita manipulasi, harus kita perbaiki dulu balance-nya. Nah, ini juga Oke. pendekatan ergogenik level 1. Level 1 paling bawah, paling dasar ya, Bu ya. Ya, ya. Kemudian pembenahan ergogenik level 2 adalah ternyata si balance diet ini tadi nggak bisa terpenuhi dengan baik. Maka kita perlu satu inovasi kembali, gimana caranya atlet ini tetap bisa makan meskipun dia sedang lari. Oke. Gitu. Dia tetap bisa makan meskipun dia sedang bersepeda. Beda, oke. Ya, apalagi ini durasinya olahraganya panjang, berjam-jam. Nah, ini kita harus menemukan pendekatan ergogenik, maka muncullah yang namanya sport gel yang paling Oke. banyak dikonsumsi oleh para pelari. Pelari, oke. Yang praktis ya, Bu ya. Ya, praktis tapi bisa suplai energi. Iya, energi. Muncullah sport drink, mungkin Mas Oke. Yude pernah dengar isotonic Iya, drink isotonic, gitu ya, iya. electrolyte Elektrolit, drink gitu oke. ya. Oh, itu Nah, termasuk sport ya, sport. ya, itu Sport drink. teknik ergogenik untuk menggantikan cairan yang hilang, teknik ergogenik untuk menggantikan elektrolit yang hilang dari tubuh kita karena keringat dan seterusnya. Termasuk bagaimana nanti penerapannya di berbagai cabang. Misalkan kenapa kalau lari itu nggak bisa makan pisang, kenapa nggak bisa makan sport bar? Oke. Ya karena seluruh gerakan dia itu tidak mampu untuk mencerna makanan yang berat. Oke. Karena kan dia berlari menggunakan seluruh muskuloskeletal dia. Jadi dia nggak nyaman kalau pencernaannya disuruh mencerna makanan yang berat. Jadi cukup sport drink dan sport gel. Itu sudah teknik ergogenik. Oke. Kemudian di sepeda, kenapa dia bisa makan sport bar ya? Karena muskuloskeletal yang bergerak hanya di area kaki, gitu. Jadi perutnya nggak kontraksi banyak, gitu. Jadi itu juga bentuk-bentuk pendekatan ergogenik. Nah, yang disebut suplemen sekarang lebih diidentikan ke arah bagaimana memanipulasi vitamin, mineral, enzimatis yang sifatnya metabolit, gitu, mensupport metabolisme di dalam tubuh. Ya, contoh sekarang ada kurang lebih ada 8 Mas Ube yang masuk ke dalam kategori ergogenik yang jenis yang disebut sebagai suplemen itu tadi. Ada 8 jenis ya, Bu ya? Ya, kalau tadi kan makanan ya, yang suplemen ya, dan itu ada 8 jenis. Mulai dari kafein. Oke, kafein termasuk ya, Bu ya? Ya, kafein termasuk di situ. Kemudian ada kreatin. Oke. Ya kan? Terus kemudian ada beta alanin. Ya kan? Ada lagi yang disebut dengan HMB. Ya. Jadi ini metilbutira. Ya. Kemudian ada di satu sisi yang disebut dengan sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat ya. Ya. Pernah dengar di kue ini, Bu. Ya, ya di kue ya, soda kue ya. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D masuk ke dalam suplemen wajib atlet. Kemudian ada lagi probiotik. Probiotik. Kemudian ada satu lagi ya tadi ya yang belum saya sebutkan. BCAA. Atau asam amino. Asam amino. Ya, W, BCAA dan asam amino itu. Nah, jadi memang ada 8 golongan dan ini yang disebut dengan suplemen yang memang sudah dinyatakan aman untuk tidak mengandung ya dan terbukti secara klinis dan sudah ada studi RCT dan meta analisnya bermanfaat untuk performa atlet dan kedelapannya punya fungsi yang berbeda-beda. Sesuai kerjanya masing-masing ya, Bu ya. Betul, sesuai dengan peruntukan ketika kita mau berolahraga, tujuannya untuk apa. Nah, itu dipakai. Artinya tidak semua suplemen ini harus dipakai. Dikonsumsi, siap. Sesuai kebutuhan olahraganya apa dulu ya, Bu ya. Ya, baik. Baik, Bu. Nah, terkait saya menarik dapat ilmu banyak sekali hari ini. Saya sangat senang. Nah, Bu, terkait hal tersebut, Bu, sebenarnya kapan, Bu, kalau untuk remaja itu membutuhkan suplemen untuk menunjang performanya itu sebenarnya pada saat apa ya, Bu? Kapan ya, Bu? Mari, Bu, silakan, Bu. Baik.
Jadi dalam tahap edukasi gizi pada dunia atlet tuh ada 3 tingkatan, Mas Ubay. Mm-mm. Yang pertama pada atlet-atlet usia dini. Usia Oke. dini ini artinya anak-anak Anak-anak SD dan SD. anak-anak SD ya dan SMP ya. Kemudian atlet remaja, Mm-mm. berarti dia SMP akhir SMA Oke. ya kan. Mm-mm. Sama 13 sampai elit atlet. 17. Oke, Elit elit atlet, atlet yang sudah elit dewasa ya, atlet Bu? itu sudah dewasa, artinya sudah di atas 18 tahun ya, Mm-mm. 18 tahun ke atas. Nah, tentunya pada saat kita mengenalkan tentang gizi di anak-anak usia dini, ini prinsipnya adalah balance diet dulu. Karena Oke, yang sebenarnya paling dasar ya, Bu uh, ya? ya balance diet dulu karena sebenarnya mereka juga secara aktivitas tidak didesain Mm-mm. sangat tinggi. Jadi Mm-mm. biasanya latihan mereka itu paling seminggu 3 kali. kali. Oke, Itu pun oke. cuma 2 jam. Oke, Artinya oke, oke. dengan optimalisasi balance diet saja Mm-mm. sudah bisa terpenuhi. Mm-mm. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngomongin sport bar, Mm-mm. sport gel atau yang makanan Mm-mm. olahraga Mm-mm. tadi Mm-mm. dan suplemen itu Mm-mm. belum. Gitu. Nah nanti ketika kita nanganin atlet-atlet SMP ya SMP SMA ini remaja ini biasanya mereka kan aktivitasnya sudah lebih ditambah, Mm-mm. program Mm-mm. latihannya Mm-mm. sudah lebih ditambah sama pelatih. Biasanya sudah setiap hari pagi sore. Meskipun belum dilatih untuk ke championship yang lebih tinggi. Tinggi lagi Biasanya ya. Mm-mm. targetnya paling cuman Porda gitu Oke, oke. atau mungkin paling setinggi-tingginya PON gitu ya, Oke. setinggi-tingginya PON gitu kan. Nah, maka ya ini sudah boleh ditambahkan yang makanan-makanan tadi, makanan olahraga, Mm-mm. sport drink, sport bar, Sport bar. sport gel, Mm-mm. ya liquid meal itu Liquid meal. boleh Mm-mm. ditambahkan di situ untuk mendampingi program latihan mereka. Oke. Dan nanti baru kalau sudah di elit atlet itu sudah sangat personalized, Mas Ubay. Oke. Jadi Tergantung kebutuhan masing-masing ya. ya Masing-masing atletnya betul. Nanti beda. ada assessment, ada proses-proses target yang berbeda-beda dan disitulah biasanya mengenalkan suplemen itu sudah dilakukan dan itu pun tetap harus dengan protokol yang ketat yang dipantau oleh ahli gizi maupun medical officer yang ada di tim itu. Oh, baik, Bu. Gitu. Berarti terkait dengan hal ini berarti ada ungkapan kalau dari masyarakat itu salah ya, Bu, cukup mengkonsumsi suplemen saja itu tidak cukup ya, Bu. Kebutuhan mendasarnya ya, Enggak Bu ya. dong, Iya. tetap harus balance dietnya dulu, suplemen Oke. itu tambahan. Karena di Memang era itu paradigma dulu Mas Ube kebalik. Atlet-atlet zaman dulu bahkan pelatih juga terbalik mindsetnya itu suplemen yang utama. Oke, oke. Padahal kalau terbalik kan piramidanya nggak berdiri kuat ya. Betul, 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 Gitu. betul. Justru Jadinya roboh ya, Bu harus ya. betul, gampang roboh pasti nanti. Ya, mungkin ini menjadi informasi juga untuk sahabat sehat Polkesma. Kadang masyarakat umum ya, kita ini di lingkungan sekitar kita ini kadang melihatkan atlet sehat ya, Bu ya. Jadi dianggap sebagai corong gitu, sebagai contoh perilakunya, perilaku sehatnya, konsumsi makannya. Jadi mereka itu kan mungkin yang kita lihat tuh hanya pas part bagian mereka mengkonsumsi. Jadi nonton bola ada beberapa tokoh pemain bola itu mengkonsumsi biskuit yang langsung hap di tengah lapangan beres secara diam-diam. Jadi dipikirnya itu setelah di searching apalagi anak-anak zaman sekarang ini ya, Bu ya, zilenial dan milenial ini cari-cari ternyata produknya itu ya penuh vitamin. Nah, akhirnya viral terus dicoba-coba dipikirnya itu sekali hap konsumsinya beres gitu, Bu. Maksudnya seperlu sehari nggak perlu makan deh, sekali makan ini gizinya udah banyak banget nih gitu. Mikirnya seperti itu. Padahal tidak seperti itu, Mbak ya, Ibu ya. Kita Ya, perlu itulah kenapa kalau kita mengedukasi anak-anak usia dini itu orang tua, pelatih, Oke. manajer itu harus dilibatkan. Oke, biar Karena mendukung nanti lingkungannya, Bu ya. ya lingkungan harus dibentuk juga karena bagaimanapun misalkan anak-anak usia dini dia akan kembali ke orang tuanya, Oke. ya kan sehari-harinya pasti diatur orang tua. Nah, kemudian peran pelatih di situ yang memberi contoh dan mendukung untuk bisa memenuhi gizi yang baik. Maka Oke. semua unsur yang ada di dalam pembinaan atlet itu memang harus melek dengan ilmu gizi Oke, juga supaya bisa mengambil manfaat dari ilmu gizi itu dan mengontrol untuk bisa diimplementasikan di atlet. Oke, terutama orang tua ya, Bu ya, keluarga dan pelatihnya ya, Bu ya, harusnya Ya, oke. Baik. betul. Terkait suplemen ya, Bu, atau vitamin ya, Bu, itu sebenarnya ada efek sampingnya tidak, Bu, untuk kita itu baik untuk kita maupun untuk olahragawan itu sendiri seperti apa, Bu? Ya.
Jadi kan tadi yang namanya suplemen saya sampaikan diberikannya di bawah protokol yang ketat ya Mas Ubay. Artinya kalau kita berlebihan, tidak terukur, itu ya pasti akan memberikan efek samping kepada atlet itu sendiri dan akhirnya malah tidak nyaman dan retensi atau bahkan mungkin malah nggak mau lagi, padahal itu ada Oke. manfaatnya Oke, gitu. oke, Contoh oke. misalkan di beberapa suplemen yang tadi sudah saya sebutkan, ngenalin probiotik aja. Ya, saya kan kebetulan juga megang timnas, jadi paham betul dinamikanya Iya, mengenalkan iya. suplemen. Probiotik aja itu nggak gampang. Padahal Oke, secara oke. manfaat kesehatan banyak sekali Oke, oke. manfaatnya. Tapi keluhannya kan Iya, macam-macam. betul. Sakit Ada perut yang ya. diare Diare lah, ya, ya sakit sakit perut. perut lah, kemudian malah jadi kembung, Kembung, tempat betul. kentut dan seterusnya. Nah, artinya pasti akan ada efek sampingnya, apalagi penggunaan-penggunaan yang tadi saya sebutkan, contoh HMB, contoh beta alanin, itu kan kayak menimbulkan sensasi apa ya di sistem saraf perifer kita itu kayak gremeng, griming gitu ya, Oke, kayak iya. karena memang dia menstimulasi ini ya, menstimulasi kontraksi otot kan, menstimulasi kontraksi otot. Jadi akan ada sensasi itu. Maka kalau kita kelebihan, banyak atlet-atlet kami itu katanya pernah nyoba tapi nggak mau Bu, karena Oke. terus saya gemetaran Bu, shaking terus gitu. Ternyata dosisnya over gitu. Jadi Oke, dia oke. nggak mempertimbangkan dosis per berat badan Oke, dia oke. gitu lah. Jadi itu artinya memang pasti akan ada bahayanya kalau dia tidak termonitoring dengan baik. Baik. Apalagi kayak vitamin D tadi ya, misalkan berlebihan juga akhirnya juga nggak bagus untuk tubuh kita. Maka semua tetap ada aturan, ada protokolnya. Selama kita memenuhi protokol itu, insya Allah nggak akan ada efek samping. Tapi kalau kita berlebihan, tidak, kan atlet juga banyak yang sok tahu juga ya Mas Ubay. Nah, itu Bu yang jadi problem sekarang nih Bu. Ya seniornya pakai itu, Betul, terus betul, dia hebat. betul, Atau hebat. tadi disebut Mas Ubay, idolnya Ya, pakai idolnya pakai produk itu. apa. Enggak. Terus dia pakai akhirnya Iya, tanpa ada dasar ilmiah, betul. tanpa ada arahan, dipakai akhirnya wah bereaksi berlebih di dalam Betul, tubuhnya. betul. Contoh juga kafein Mas Ubay. Betul. Kafein itu kan sebenarnya bagus untuk efektivitas metabolisme lemak ya, sebagai support energi. Tapi kan nggak semua orang membutuhkan. Oh iya, mampu betul. Kafein. mampu adaptasi dengan kafein. Ada kan yang orang minum kafein langsung berdebar-debar. Ya, termasuk saya ini Bu. Saya ini kalau konsumsi teh ataupun kopi ya Bu, ini mules, kalau nggak gemetar kayak orang kelaparan gitu Bu. Iya, artinya kalau yang seperti itu kan harus dihindari, jangan dipaksa dikonsumsi karena dampaknya malah buruk ke dirinya. Betul. Tapi ada juga yang minum kafein ya santai aja, nggak ada dampaknya. Nah, inilah kenapa semua apapun yang dikonsumsi, utamanya suplemen, tetap harus ada protokol supaya tidak memberikan dampak negatif pada tubuh. Oke, apalagi di era sekarang ini anak-anak banyak dikit-dikit searching ya Bu, YouTube gitu. Jadi mereka anggap itu hal yang bagus, padahal belum tentu sesuai untuk tubuhnya ya Bu ya. Iya, betul. Nah, Bu, terkait hal tersebut nih Bu, pertanyaannya, sebenarnya tipsnya seperti apa sih Bu? Kita memilih suplemen itu yang baik untuk kita maupun untuk para atlet remaja ini seperti apa Bu? Caranya, kiat-kiatnya? Oke, pertama harus under supervisi ahli gizi. Oke, berarti itu yang paling penting ya? Itu kata kunci. Karena dulu ya Bu ya, konsultasi dulu. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan cabang olahraga dan target program latihan dari pelatih. Oke. Misal begini, setelah kita assess, orang ini lemaknya ini kurang tipis gitu untuk cabang olahraga dia, masih terlalu tinggi dan ototnya ini masih kurang gede. Sehingga si pelatih punya target program latihan untuk membesarkan otot, tapi secara tidak langsung dia juga punya latihan untuk menurunkan massa lemak. Nah, di sini kita sebagai ahli gizi akan mengikuti program si pelatih itu supaya terjadi percepatan akselerasi pencapaian target tadi, ya kan? Nah, misalkan, suplemen apa sih yang cepat sekali untuk membantu perubahan komposisi tubuh, terutama di lemak, misalkan. Setelah kita maintain balance dietnya tadi ya, setelah kita maintain semuanya,
oh berarti harus masuk HMB, Oke. nah gitu. Terus kemudian ketemu atlet nih yang sebenarnya lemaknya udah bagus, tapi ototnya aja yang kurang develop gitu. Nah berarti yang kondisi seperti ini kita nggak butuh HMB, tapi kita butuhnya whey protein, BCAA, Oke, 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 leucin oke. supaya dia untuk pembentukan sintesisnya di dalam otot itu akan lebih bagus. Tapi kok ternyata akselerasinya kurang cepat ya? Oke, Berarti ditambahkan HMB di sana. Jadi gitu, seperti kita tuh ngasih resep makanan gitu oke, ya. oke, Jadi nggak yes. sangat personalized itu Iya, tadi betul. saya sampaikan sangat tergantung itu. Maka kalau seorang atlet memang mau memanfaatkan atau menggunakan suplemen supaya dapat targetnya, dapat manfaatnya sesuai dosisnya, tolong untuk bisa berkonsultasi dulu dengan ahli gizi. Gitu. Baik Bu, untuk berkonsultasi dengan ahli gizi sebenarnya di era sekarang ini apakah ada platform khusus atau apa Bu yang bisa mungkin sebagai daily consulting gitu Bu, mungkin mungkin kalau untuk atlet mungkin sudah disediakan oleh pihak manajemen ya Bu ya mungkin. Kalau bagi kita ini Bu, masyarakat atau pihak sahabat sehat Polkesma mungkin yang ingin menuju hidupnya hidup sehat, mau pengen jadi Ya. atlet, adik-adik remaja ini bagaimana Bu? Ya, jadi sebenarnya layanan untuk konsultasi Konsultasi gizi gizi, itu sangat banyak aksesnya, Oke. ya Mas Ubay. Oke. Kalau misalkan, cuman sayangnya begini, orang kalau mau ke puskesmas itu kan Oke. image-nya jadi orang sakit Iya, dulu. betul, Padahal di betul, situ ada ahli betul. gizi. Ahli gizi, betul. Ya, Betul. kemudian di rumah sakit itu juga ada poli gizi, tapi mindsetnya aku kalau ke rumah sakit pasti sakit dulu Betul, gitu. betul. Maka memang betul menjadi tantangan dunia ahli gizi untuk bisa membuka platform pelayanan gizi non rumah sakit, Oke, non betul. klinik Non gitu. klinik, Jadi ya betul. masyarakat sehat itu bisa masuk. Nah, sebenarnya platform tersebut banyak, Mas Ubay. Banyak sekali alumni gizi dari berbagai lulusan itu sudah membuka platform konsultasi gizi baik secara online maupun offline. Oke. Nah, kalau yang saya sendiri miliki ya ini silahkan aja ke Sport Nutrition Consulting ini. Oke, Itu siap. nanti bisa di follow Instagramnya. Oke, ada nanti Instagram bisa ya Bu ya? hubungi Oke, adminnya. baik Bu. Ya. Siap. Itu bisa nanti secara online, kita fasilitas ada secara online. Tapi kalau yang di sekitar Jogja kepingin offline dengan saya bisa di Jogja Sport Clinic, itu juga ada layanan konsultasi gizi. Nah, saya kira di Kota Malang juga banyak ya teman-teman yang berprofesi sama seperti saya dan membuka layanan itu. Oke, Bu. Saya kira nanti bisa dikepo-kepoin di sosial media. Siap. Ini saya mendapat ilmu baru luar biasa. Ini saya kalau jadi host ini seneng banget nih Bu. Dapat terus ininya hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya terpikirkan ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Berkah selalu. Nah, tidak terasa kita ngobrol hari ini sebenarnya kalau dilanjutkan ini pengen ngobrol terus ini, tapi tidak terasa kita sudah hampir bahkan sudah 30 menit kita ngobrol terkait tentang perlukah suplemen bagi atlet remaja untuk meningkatkan performa. Nah, untuk sebelum kita menutup sesi ini, Ibu Mirza Hapsari, monggo Ibu silakan ada closing statement, quotes atau tips and trick untuk kita semua, untuk sahabat sehat Polkesma, siapa tahu menyaksikan ini memang ada calon-calon atlet remaja nih Bu. Mari silakan Ibu. Oke, baik. Sebenarnya untuk closing statement-nya itu siapapun kita yang mau menjadi atlet sebesar apapun kita nantinya, ada kata kunci yang paling bisa kita keluarkan bersama adalah keterbukaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Oke. Ya. Nah, ilmu gizi itu bagian dari ilmu pengetahuan di bidang olahraga dan performance. Maka kalau kita memang mau menjadi atlet hebat, harus terbuka dengan semua disiplin ilmu termasuk ilmu gizi. Dan ketika kita belajar di sana, mau mengimplementasikan, biasanya yang hebat adalah orang-orang yang memang mau belajar dan mengimplementasikan semua disiplin ilmu yang ada, termasuk ilmu gizi. Oke Bu, dan terkait hal tersebut ilmu gizi juga selalu berkembang ya Bu ya. Maksudnya belum tentu kita mengikuti kakak senior kita dengan mungkin coachnya sama, konsultan gizinya sama, belum tentu yang dia konsumsi bisa juga kita konsumsi juga, bukan seperti itu ya Bu ya. Jadi mengalami perkembangan terus ya Bu ya.
Ya, Iya, oke. betul. Terima kasih. Baik, sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Mirza Hapsari, Sakti Titis Panggalih, SGZ MPHRD. Terima kasih Ibu yang sudah berkenan hadir secara virtual bersama kita, menyapa seluruh sahabat sehat Polkesma dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Ibu. Insya Allah. Ya, Insya Allah. oke. Ya, Terima kasih Ibu, sehat selalu. Baik, baik. sahabat sehat Polkesma, saya Ubay, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa untuk sahabat sehat Polkesma, klik tombol subscribe channel Polkesma Talk hari ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.